Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kuliah online untuk mahasiswa semester 4 STIE Trianandra Kartasura yang mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Kali ini kita akan membahas mengenai pasar modal. Sektor keuangan berperan penting di dalam perekonomian Indonesia. Di dalam perekonomian, uang diperlukan untuk memutar agar perekonomian terus tumbuh. Nah, untuk terus tumbuh di dalam perekonomian, perlu adanya investasi. Nah, investasi itu bisa dibedakan adanya investasi secara real dan juga investasi secara di bidang keuangan. Untuk yang secara real, kita sudah tahu bahwa investasi real itu misalnya perusahaan membeli tanah, kemudian untuk keperluasan pabriknya, atau perusahaan membeli mesin-mesin untuk menambah mesin agar kapasitas produknya bertambah. Kemudian ada juga investasi real itu di bidang properti. Nah, untuk investasi di bidang keuangan, itu di lembaga keuangan ada pasar uang dan juga pasar modal. Kali ini kita akan membahas mengenai pasar modal terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran untuk pasar modal ini, diharapkan kita nanti akan memahami apa itu pengertian daripada pasar modal secara luas, kemudian apa peran daripada pasar modal, yang ketiga mengenai fungsi dan manfaat daripada pasar modal, dan lembaga-lembaga apa saja yang terlibat di dalam pasar modal. Kita juga akan mengetahui bagaimana proses emisi di pasar perdana dan juga di pasar sekunder. Kemudian instrumen-instrumen apa saja yang diperjualbelikan di pasar modal. Dan yang terakhir kita membahas mengenai risiko apa yang akan terjadi apabila kita berinvestasi di pasar modal. Pengertian daripada pasar modal itu secara sempit, seperti halnya kalau kita mengenal pasar. Pasar yang kita kenal sehari-hari itu ada pasar tradisional, kita berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional, atau kita berbelanja ke mall, ke supermarket. Nah, itu juga termasuk pasar karena di situ tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, pasar modal ini juga tempat transaksi bertemunya antara penjual dan pembeli. Tetapi yang diperjualbelikan di sini adalah mengenai sekuritas atau efek atau surat-surat berharga. Nah, secara luas, pasar modal itu sebagai wadah bertemunya antara perusahaan ataupun pemerintah untuk mendapatkan pendanaan atau modal selain dari bank. Kemudian namanya pasar modal itu kita kalau misalnya mau transaksi itu di bursa efek. Sebelumnya kita kenal adanya bursa efek, itu ada bursa efek Jakarta dan juga ada bursa efek di Surabaya. Tapi kemudian pada tahun 2007 bursa efek tersebut digabung menjadi satu yang namanya menjadi Bursa Efek Indonesia. Kita lihat dari bagan ini ya, bahwa pasar keuangan atau yang kita kenal dengan financial market itu ada dua, money market atau pasar uang dan capital market atau pasar modal. Nah, di dalam pasar modal ini yang diperjualbelikan itu surat-surat berharga yang berjangka panjang atau long term. Sedangkan di pasar uang itu yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga yang berjangka pendek atau short term. Kita di sini akan membahas dulu mengenai pasar modal. Pasar modal ini tempat untuk atau bagi para investor yang memiliki modal untuk menyalurkan atau menyimpan dananya di pasar modal, atau yang biasanya kita sebut itu sebagai lender investor ini. Kemudian
ada pemerintah, perusahaan yang membutuhkan dana. Nah, membutuhkan dana tambahan ini mencari alternatifnya di pasar modal. Nah, di sini antara lender yang memiliki kelebihan dana, kemudian disetorkan di pasar modal dengan cara membeli saham ataupun obligasi. Kemudian pemerintah, perorangan ataupun masyarakat yang membutuhkan dana nanti akan membeli saham atau obligasi tersebut. Jadi pasar modal ini mempertemukan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau yang kita sebut dengan lender tadi dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau borrower. Kemudian pasar modal itu memfasilitasi jual beli sekuritas atau surat-surat berharga yang umumnya umurnya lebih dari 1 tahun. Sebagai contoh misalnya pembelian saham ataupun obligasi. Kemudian pasar modal ini mendorong agar terciptanya alokasi dana yang efisien. Nah, apa sekarang peranan pasar modal itu bagi perekonomian di Indonesia? Dari sudut ekonomi makro, peranan pasar modal itu adalah sebagai piranti atau wadah untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Akibat lebih jauh daripada peran pasar modal tersebut, itu akan meningkatkan naiknya pendapatan secara nasional. Jadi semakin banyak orang yang terlibat di dalam pasar modal, banyak orang yang transaksi di pasar modal, maka akan tercipta adanya kesempatan kerja yang semakin meningkat. Kemudian juga bisa memeratakan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian. Fungsi pasar modal secara ekonomi itu untuk memberikan bantuan pendanaan dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan atau menginginkan dananya. Misalnya tadi sudah disebutkan, perusahaan ingin mengembangkan usahanya. Nah, untuk ekspansi tersebut tentu saja memerlukan dana yang besar. Nah, di sini memerlukan dana yang besar, perusahaan tidak mungkin hanya mengandalkan dari laba perusahaan. Sehingga untuk ekspansi tersebut, dia melakukan pinjaman pendanaan melalui pasar modal. Atau mungkin juga untuk mengakuisisi atau memerger perusahaan lain. Kemudian fungsi pasar modal secara keuangan itu bisa memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh hasil dari pemilik dana sesuai dengan karakteristik yang dipilih. Jadi artinya investor yang memiliki kelebihan dana tersebut itu nanti akan memperoleh hasil sesuai yang mau dibeli surat berharganya apa, karakteristik yang dibeli itu apa. Kemudian manfaat fungsi dari sisi keuangan itu juga akan menawarkan kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari perusahaan sebagai pemilik. Jadi masyarakat pada umumnya yang ingin memiliki saham itu bisa ikut andil di sini. Jika mereka memiliki kelebihan uang, juga ikut bisa membeli saham di pasar modal. Manfaat dari pasar modal, ada beberapa manfaat. Yang pertama itu bagi emiten. Emiten itu sebagai penerbit sekuritas atau surat berharga. Bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas, itu akan bermanfaat sebagai menghimpun dana yang jumlahnya besar. Jadi tadi kalau misalnya mau mengembangkan atau memperluas usahanya atau mau digunakan untuk membeli mesin-mesin, itu memerlukan uang yang jumlahnya besar. Nah, jumlah dana yang besar ini bisa dihimpun dari pasar modal tersebut. Kemudian dana yang diterima sekaligus saat pasar perdana selesai. Jadi dana dapat diterima sekaligus ketika emiten tersebut menerbitkan sekuritasnya di pasar perdana. Kemudian solvabilitasnya tinggi, sehingga citra perusahaan itu akan meningkat. Manfaat yang lain bagi emiten,
ketergantungan terhadap bank itu bisa semakin berkurang atau menjadi kecil. Kemudian manfaat yang lainnya, cash flow atau aliran kas, penjualan saham biasanya lebih besar daripada nilai nominalnya. Jadi kemungkinan untungnya itu tinggi karena biasanya cash flow-nya itu lebih besar dari harga nominal. Perusahaan emiten juga akan meningkatkan profesionalisme kerjanya di dalam manajemennya, sehingga akan tercipta good corporate governance atau tata kelola perusahaan itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian manfaat yang kedua dari sisi investor. Investor yang memiliki kelebihan dana itu akan mengambil manfaat bahwa nilai investasi yang berkembang itu akan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya bagus, maka nilai investasinya di pasar modal juga akan mendapatkan return atau tingkat pengalihan yang lebih bagus juga. Kemudian investor tersebut dengan menanamkan modal dengan membeli saham, maka investor akan memperoleh dividen sebagai keuntungannya. Kemudian kalau misalnya investor tersebut membeli obligasi, maka akan memperoleh bunga yang akan diperolehnya. Kemudian manfaat yang lain bagi investor, apabila investor tersebut membeli saham, maka dia akan memiliki hak suara di dalam RUPS. Seandainya yang dibeli itu saham, maka di dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, investor tersebut memiliki hak suara. Kemudian kalau misalnya di dalam obligasi, itu akan memiliki hak suara di dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi. Investor juga akan mengganti instrumen investasi dari perusahaan A ke perusahaan B itu bisa saja. Jadi tidak harus terikat pada satu perusahaan. Bisa jadi mereka menginvestasikan dananya itu di beberapa sekuritas di perusahaan-perusahaan. Sedangkan manfaat bagi pemerintah dengan adanya pasar modal ini, maka akan mendorong laju pembangunan karena sektor keuangan akan tumbuh, perekonomian juga akan tumbuh dengan adanya perputaran uang di pasar modal ini. Kemudian mendorong investasi bagi lapisan masyarakat awam yang memiliki dana itu bisa ikut andil membeli saham di pasar modal. Selain itu, dari sisi pemerintah itu bermanfaat karena bisa menciptakan lapangan kerja. Di pasar modal ada beberapa lapangan kerja yang bisa tercipta antara lain misalnya bisa menjadi broker, pialang, ataupun yang lainnya. Kemudian akan mengurangi beban anggaran bagi BUMN. Sedangkan manfaat yang terakhir yaitu bagi lembaga penunjang. Lembaga penunjang ini akan menuju ke arah yang lebih profesionalisme di dalam bekerja, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai bidangnya masing-masing. Kemudian likuiditas efek itu juga akan tinggi. Nah, lembaga-lembaga apa saja yang terlibat di pasar modal ini? Kita ketahui ada lembaga-lembaga pemerintah. Jadi yang tertinggi itu di bawah kepemimpinan dari Badan Pembina Pasar Modal, dalam hal ini Menteri Keuangan, itu tugasnya membina. Lembaga di bawahnya yaitu Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Kemudian Bapepam ini akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain seperti Lembaga Penunjang Pasar Modal, Lembaga Penunjang Pasar Perdana, ataupun Lembaga Penunjang Pasar Sekunder. Nah, tugas-tugas daripada lembaga-lembaga yang berada di pasar modal itu, Bapepam itu tugasnya melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan yang terjadi di pasar modal. Kemudian, Bursa Efek
atau tempat terjadinya transaksi jual beli. Di bursa efek itu menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Kemudian bursa efek juga menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Yang terakhir, bursa efek itu bertugas menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkannya kepada Bapepam. Kemudian lembaga penunjang di pasar modal itu ada perantara pedagang efek atau yang kita kenal dengan broker atau pialang. Jadi sebelum masyarakat ataupun institusi perusahaan itu membeli sekuritas di pasar modal, itu nanti akan ada perantara pedagang efeknya atau yang kita sebut dengan broker atau pialang. Kemudian ada pedagang efek atau yang kita sebut dengan dealernya. Penanggung atau guarantor. Guarantor ini sebagai penanggung daripada perusahaan yang akan menjual surat berharganya. Kemudian ada wali amanat, ada perusahaan surat berharga atau sekuritas company-nya, perwakilan dari perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Kemudian ada perusahaan pengelola dana. Nah, perusahaan pengelola dana ini nanti akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga penunjang pasar modal lainnya. Selain itu ada lembaga penunjang pasar modal yang lain seperti lembaga clearing dan penjaminan. Jadi di dalam proses emisi, pihak-pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Jadi lembaga clearing dan penjaminan itu nanti akan menjamin proses terjadinya transaksi sampai penyelesaian transaksi di bursa. Kemudian ada lembaga penunjang akuntan publik. Akuntan publik itu tugasnya memeriksa atas laporan keuangan, apakah benar laporan keuangan perusahaan tersebut, sehingga harus dicek dulu kebenarannya. Memeriksa pembukuannya apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang terjadi di Indonesia. Kemudian ada konsultan hukum, tugasnya adalah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, kemudian memberikan pendapat dari segi ataupun dari sisi hukumnya terhadap emiten dan perusahaan publik. Selain itu ada lembaga penunjang notaris. Nah, notaris di sini ini membuat berita acara RUPS dan akta perubahan anggaran dasar serta menyiapkan perjanjian-perjanjian di dalam rangka emisi efek. Kemudian ada penilai yang menilai pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut pendapat dari penilai. Dan yang terakhir, yang terlibat di dalam pasar modal itu ada investor. Investor ini adalah pihak yang menanamkan modal. Nah, sekarang bagaimana proses emisi itu? Jadi proses emisi itu terjadi di pasar penawaran umum. Di penawaran umum, ketika perusahaan yang tadinya belum go public, ketika perusahaan tersebut mau go public, maka harus mendaftarkan diri dulu melalui proses emisi ini di penawaran umum. Nah, prosesnya yang pertama, emiten atau perusahaan yang akan menerbitkan surat-surat berharga itu akan menyampaikan pernyataan maksudnya kepada Bapepam. Kemudian emiten akan menunjuk penjamin atau yang kita sebut dengan underwriter. Emiten dan underwriter ini nanti akan mempersiapkan beberapa dokumen yang diperlukan sebagai syarat-syaratnya untuk menerbitkan efeknya. Kemudian emiten melalui underwriter mendaftarkan emisi efek ke Bapepam. Nah, setelah sampai di Bapepam, Bapepam akan meneliti dokumen-dokumen tersebut apakah sudah lengkap dan memberi izin apabila dokumennya lengkap. Proses yang terakhir,
pengumuman dan pendistribusian prospektus. Jadi untuk setelah Bapepam itu memberikan izin, nanti akan diumumkan dan mendistribusikan perusahaan prospektusnya. Jadi prospektus di sini maksudnya perusahaan yang menerbitkan efek atau surat berharga itu memberikan gambaran-gambaran tentang perusahaannya. Misalnya bagaimana laporan keuangan, bagaimana struktur organisasi perusahaan, nama-nama dewan direksi, manajernya, dan lain-lain. Kemudian perusahaan juga akan memberikan keterangan mengenai berapa jumlah harga saham, per nominalnya itu berapa, harga nominalnya per lembar, dan hal-hal lain diumumkan secara terbuka sehingga investor yang akan membeli sekuritas tersebut akan yakin ataupun tertarik terhadap perusahaan tersebut. Nah, setelah proses emisi terjadi, maka yang pertama kali akan terjadi di pasar perdana. Jadi di pasar perdana itu akan terjadi saat perusahaan emiten atau yang menerbitkan saham untuk pertama kalinya menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Perusahaan sebelumnya mengeluarkan prospektus yang berisi informasi-informasi perusahaan secara detail. Jadi di dalam pasar perdana ini, prospektus itu nanti akan diberikan oleh perusahaan emiten. Prospektus itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada para calon investor. Sehingga dengan informasi tersebut, maka investor mengetahui bagaimana keadaan dari perusahaan tersebut, apakah prospeknya bagus di masa yang akan datang, dan selanjutnya tertarik untuk membeli sekuritas yang diterbitkan emiten. Initial Public Offering atau yang kita kenal dengan IPO itu merupakan proses perusahaan untuk pertama kalinya menjual sekuritas atau menawarkan penawaran umum perdana. Jadi untuk pertama kalinya ketika perusahaan emiten tersebut menerbitkan surat-surat berharganya atau sekuritasnya, maka untuk pertama kalinya menjual sekuritasnya itu disebut dengan Initial Public Offering. Kemudian setelah sekuritas dijual perusahaan di pasar perdana, barulah kemudian sekuritas diperjualbelikan oleh investor di pasar sekunder. Transaksi yang dilakukan investor di pasar sekunder tidak akan memberikan tambahan dana bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Jadi di pasar sekunder nanti transaksi itu terjadi antara investor dan lembaga-lembaga di pasar modal, karena transaksi hanya terjadi antara investor dengan lembaga-lembaga penunjang. Perusahaan tidak ikut di dalam, perusahaan emiten tidak lagi ikut di dalam terlibat di dalam penjualan ataupun transaksi. Nah, di pasar sekunder itu sebagai tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana. Perdagangan di pasar sekunder dapat dilakukan di dua pasar. Yang pertama di pasar lelang ataupun di pasar negosiasi. Nah, sekarang apa saja instrumen-instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal? Yang pertama kita kenal adanya saham atau stocks. Nah, saham ini adalah merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya apabila seseorang itu membeli saham, maka akan ikut andil memiliki perusahaan tersebut. Kemudian masyarakat yang membeli surat berharga tersebut nanti akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen.
Jenis-jenis saham dapat kita bagi. Yang pertama itu dari segi cara peralihannya. Jadi dari sisi cara peralihannya ada saham atas unjuk. Saham yang tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut. Artinya siapa saja itu bisa memiliki saham tersebut. Karena tidak ada namanya. Berbeda dengan saham atas nama. Jadi di dalamnya sudah tertulis nama pemilik di dalam saham tersebut. Pemilik dana itu siapa? Apabila dialihkan diperlukan syarat-syarat tertentu. Kemudian saham dari segi hak tagih. Itu ada saham biasa atau common stocks. Kemudian ada saham preferred atau preferred stock. Nah, saham preferred ini memiliki hak khusus atau hak utama memiliki hak yang diutamakan. Misalnya ada pembagian dividen, maka akan diutamakan akan memperoleh pembagian terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah obligasi atau bonds. Obligasi ini merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Jadi perusahaan yang ingin mendapatkan modal, maka dia mengeluarkan surat obligasi. Keuntungannya yang akan diperoleh apabila memiliki obligasi ini adalah dalam bentuk bunga atau kupon. Jenis-jenis obligasi yang pertama dari segi jaminan. Obligasi dengan jaminan tertentu itu antara lain ada obligasi dengan garansi, obligasi dengan jaminan harta, obligasi dengan jaminan efek, dan obligasi dengan jaminan peralatan. Jadi ada beberapa jenis obligasi itu kalau dilihat dari sisi jaminannya itu akan berbeda-beda tergantung apa yang menjadi jaminan. Kemudian ada obligasi tanpa jaminan. Artinya hanya melalui kepercayaan semata antara pihak debentur bond dan subordinate bond yang dikeluarkan oleh pemerintah. Setelah kita mengetahui instrumen-instrumen pasar modal, apabila kita ingin terlibat di dalam pasar modal, kita juga harus ingin mengetahui risiko apa yang akan terjadi seandainya kita berinvestasi di pasar modal. Nah, yang pertama, adanya risiko daya beli atau purchasing power risk. Jadi, kondisi perekonomian mungkin yang kurang bagus, jadi daya beli masyarakat terhadap pasar modal mungkin akan menurun. Nah, itu akan menjadi sebuah risiko daya beli. Kemudian adanya risiko bisnis. Risiko bisnis ini misalnya perusahaan yang menerbitkan efek atau surat berharga, kemungkinan labanya mungkin menurun atau labanya tidak meningkat. Nah, di situ bisa jadi menjadi risiko bisnis bagi investor yang membeli saham perusahaan tersebut. Kemudian ada risiko tingkat bunga. Nah, tingkat bunga ini, seandainya tingkat bunga itu tinggi, otomatis harga saham itu juga akan mengalami peningkatan. Kemudian ada risiko pasar. Kondisi pasar saat ini itu juga akan mempengaruhi investor di dalam menanamkan modalnya di pasar saham. Dan yang terakhir adanya risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini juga akan mempengaruhi. Seandainya likuiditasnya rendah, maka perusahaan tersebut likuiditasnya rendah, investor juga akan terpengaruh di dalam menanamkan sahamnya. Demikian tadi apa yang sudah kita bahas mengenai pasar modal. Semoga penjelasan saya tadi bisa membuka mata kita dan bisa mengerti
sedikit apa itu pasar modal. Mungkin ada yang tertarik untuk berinvestasi di pasar modal, bisa dimulai dari sekarang. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di dalam perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.